Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial buat teman-teman semua. Di sini saya akan membagikan cara bagaimana membuat rounding cushion dari katun dan silikon yang sangat mudah, seperti gambar ini. Bahan yang akan kita gunakan adalah kain katun sebanyak 1/2 meter dan isiannya adalah dakron atau bisa juga menggunakan silikon. Antara dakron dan silikon, kita lebih merekomendasikan menggunakan silikon karena dia tidak mudah untuk menggumpal ketika kita membuat rounding cushion atau bantal yang menggunakan isian seperti silikon ini. Langkah berikutnya adalah kita akan menggunting bahan ini. Kita akan menggunting membentuk bulat ya, dengan diameter 50 cm. Oke, di sini kita menyiapkan kain dengan ukuran 50 cm dikali 50 cm. Nah, ini kainnya 2 lembar seperti ini. Bagian bagus dan bagus ini kita pertemukan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika kita akan menggunting. Nah, ini bisa langsung menggunakan cetakan ya, yang dengan diameter 50 cm. Bisa juga menggunakan jangka yang besar itu untuk membuat lingkaran, atau bisa juga dengan cara yang ketiga, yaitu seperti yang saya lakukan. Ini kita lipat seperti ini. Kita lipat dua dahulu. Setelah kita lipat dua seperti ini, kemudian ini kita lipat kembali seperti ini. Lipatnya hati-hati supaya kain tidak bergeser. Nah, setelah seperti ini kita lipat diagonal seperti ini. Tetapi ya, ini kita guntingnya agak tebal ya, karena kainnya berlapis. Nah, setelah diagonal seperti ini kita lipat lagi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian ini kita gunting. Ini kita gunting seperti ini. Mas bilang jadi sop itu. Jadi seperti ini hasil guntingannya. Ini kita sisihkan. Ya, ini adalah hasil guntingannya. Kemudian bisa kita lihat ya, setelah digunting hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil guntingan. Untuk bagian-bagian yang tidak terlalu ada menyudut seperti ini kita gunting sedikit. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menjahit ya di sekeliling dari lingkaran ini dengan kampuh 1 cm. Jadi kita akan menjahit dengan kampuh 1 cm. Nah, setelah kita jahit dengan kampuh 1 cm, jangan lupa kita sisihkan untuk bagian yang tidak terjahit sepanjang 7 cm. Ya, kita sisihkan bagian yang tidak terjahit. Setelah kita jahit keliling mulai dari sini
sampai ke ujung sini, dan kita sisakan 7 cm untuk bagian yang tidak terjahit. Nah, setelah dijahit keliling seperti ini dengan kampuh 1 cm dari tepi ya. Ini kampuh 1 cm. Maka langkah selanjutnya adalah kita membalik. Ya, dari bagian yang tidak terjahit ini kita membalik bagian ini. Atau bisa juga sebelum kita balik ini kita cek keris ya. Jadi cara mencek keris adalah seperti ini. Ini adalah bagian kampuhnya, kita gunting. Ini kita gunting. Ini kita gunting ya. Kita gunting seperti ini. Nah, ini kita gunting keliling dengan jarak 1,5 sampai ke ujung. Setelah keseluruhan kita cek keris seperti ini ya. Setelah kita cek keris seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita balik di bagian sini. Tujuan dari cek keris adalah agar ketika kain ini kita balik, nanti bentuk bulatnya itu bagus, tidak kaku ya. Jadi bentuk bulatnya betul-betul bulat dan bagus. Jadi kita cek kerisnya di bagian lengkungan-lengkungan dari jahitan dari kain ini. Ini kita rapikan, bisa disetrika dahulu supaya rapi di bagian-bagian sininya. Di bagian sisi-sisi jahitan bisa kita setrika dahulu supaya hasilnya lebih rapi. Setelah disetrika seperti ini, maka kita lipat dua dahulu. Lalu kita setrika di bagian sini untuk menentukan titik-titik dari rounding cushion ini. Ini kita setrika dahulu. Nah, di sini sudah jelas, bisa kita perhatikan. Ini adalah bagian yang sudah saya lipat kemudian setrika. Kemudian di sini juga ini bagian yang sudah juga terlipat dan disetrika. Nah, kemudian kita akan menentukan titik-titik. Ada 7 titik ya, 7 titik yang kita akan buat untuk membuat efek puffy dari cushion kita. Jadi kita siapkan pensil untuk membuat titik-titik ini. Nah, dari bagian tengah ini, dari bagian garis tengah ini yang sudah saya beri tanda dengan menyetrikanya, ini kita ambil titik tengah di sini. Titik tengah di sini kita beri tanda ya. Titik tengah di sini kita beri tanda. Titiknya saya akan gambarkan ya di dalam bentuk kertas supaya lebih jelas karena ini kainnya bermotif. Nah, titiknya seperti ini. Nah, jadi kita akan membuat 3 baris titik. Yang titik baris tengah seperti ini, titik tengah, kemudian 7 cm ke samping kiri dan ke samping kanan, kiri dan kanan. Kemudian 2 titik di atas, ke atas 7 cm. Ini letaknya di tengah-tengah sini, ke atas 7 cm. Ini juga seperti ini. Ini juga seperti ini. Jadi 2 titik di atas, 3 titik di tengah, dan 2 titik di bagian bawah. Dan di sini. Nah, titik ini kita usahakan tembus ke bagian belakang ya, tembus ke bagian belakang dari rounding cushion ini. Tujuannya apa? Karena kita akan menjahit ke belakang ya, supaya pas. Ini titik-titiknya harus ya tembus ke bagian belakang dari kain ini.
Setelah proses pemberian titik ya pada kain ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan dakron atau silikon ke bagian yang terbuka jahitannya seperti ini. Ini kita masukkan dakron yang kita butuhkan atau silikon. Kita membutuhkan sesuai secukupnya saja ya, bisa 1/4 kilo. Ini akan saya masukkan seperti ini. Nah, setelah diisi seperti ini setelah saya timbang sekitar 300 gram ya. 300 gram silikon yang saya gunakan. Nah, setelah ini kita akan menutup bagian ini dengan jahit tangan. Nah, ini kita akan jahit tangan ya di bagian sini untuk menutup lubang dari sisa jahitan tadi. Di sini saya sudah menyiapkan jarum dan benang ya untuk menjahit bagian ini. Benang 2 lapis benang. Kemudian kita teruskan sampai ke ujung ya, jahitannya sampai ke ujung. Nah, ini sudah selesai ya, kita jahit tutup bagian sini sudah kita tutup. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal kita jahit titik-titik tadi. Nah, titik-titik tadi tinggal kita jahit. Sudah menyiapkan jarum ya dengan benang. Ini tinggal kita jahit. Caranya adalah di sini adalah titik yang sudah kita tetapkan, kemudian tembus ke belakang seperti ini. Nah, ini akan kita arahkan ke sini ya. Ini jarum kita arahkan ke titik ini, kemudian menembus sampai ke titik ini. Jarumnya bisa menggunakan jarum yang agak gede ya, supaya memudahkan kita. Di sini saya menggunakan jarum yang kecil, tetapi bisa kita raba kok ya, bisa kita raba untuk menemukan titiknya. Ini titiknya adalah ini sudah keluar ya dari sini. Nah, ini kita jahit berulang-ulang ya, kita jahit berulang-ulang sampai kita merasa bahwa ini sudah kuat ya. Jadi kita jahitnya berulang-ulang dari sini tembus ke belakang. Jadi jahitnya usahakan pas ya. Kita tembus ke sini, dari sini tembus ke sini. Kita jahitnya berulang-ulang. Jadi jahitnya itu membentuk tanda silang. Ini kita jahit berulang-ulang.
Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk titik-titik yang sudah kita buat. Setelah seperti ini kita matikan jahitan. Caranya seperti ini ya. Ini setelah ini kita gunting. Setelah kita matikan jahitan dan sebelum kita gunting, nah ini kita sudah matikan di sini. Ini kita arahkan satu kali lagi jarum ke sini ya, ketembus ke belakang supaya jahitan kuat. Ini kita arahkan lagi satu kali ke belakang sini, kemudian kita kunci lagi di bagian sini. Ini supaya jahitannya kuat ya, tidak mudah lepas, karena kalau sudah lepas dia akan sulit untuk kita jahit seperti ini, karena bisa jadi tandanya sudah hilang dan agak kesusahan ketika kita akan menjahit seperti ini. Jadi kita ulang lagi di sini, kita ulang lagi untuk kunci jahitan di bagian sini. Oke, setelah ini kita langsung gunting. Ini modelnya sudah hampir seperti roti yang viral itu ya. Kemudian lakukan juga untuk hal yang sama untuk bagian sisi samping sini, kemudian di sini, kemudian 2 di atas dan 2 di bawah. Untuk di bagian tengah sini agak berat ya, agak susah untuk tembusnya, tapi setelah kita melakukan di bagian sini, kemudian ke sini dan titik-titik lain itu insya Allah sudah sangat-sangat mudah, karena di sini bagian tengah memang dia agak tebal, tapi di bagian samping kiri kanan dan atas bawah itu sudah tidak setebal di bagian tengah. Semua titik dijahit seperti ini 3 titik, 2 titik, dan 2 titik di bagian bawah, maka hasilnya seperti ini. Ini ya, hasilnya seperti ini, bagian belakang seperti ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan notifikasi dari tutorial-tutorial selanjutnya di YouTube kamu.